Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita masuk materi teknik dan strategi pemasaran ya. Jadi pemasaran itu ujung tombak perusahaan, sangat penting sekali. Jadi pemasaran juga, strategi pemasaran juga yang akan menentukan bagaimana kelangsungan hidup perusahaan. Jadi berapa produksinya, terus bagaimana mereka akan terus beroperasi. Jadi ketika produksinya, pemasarannya sedikit, otomatis produksinya akan sedikit, otomatis operasional juga akan terhambat gitu. Bauran pemasaran yang pertama, strategi produk. Jadi strategi produk itu seperti jenis produknya, kemasannya, pelayanannya, juga garansinya, yang semuanya itu melekat pada produk. Jadi termasuk dalam strategi produk. Kemudian strategi harga, kita tahu ya, membentuk sebuah harga juga merupakan sebuah strategi pemasaran. Jika terlalu mahal, kita tidak bisa menjangkau segmen-segmen yang sudah kita tentukan. Tapi jika terlalu murah, kita sendiri yang akan rugi. Jadi strategi harga itu juga harus sangat diperhatikan dalam teknik pemasaran, termasuk dalam bauran pemasaran. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi distribusi. Jadi strategi distribusi ini ada bermacam-macam. Yang pertama, apakah kita adalah tangan pertama, yang kedua apakah kita tangan kedua, apakah kita tangan ketiga. Jadi bagaimana jalannya perusahaan, distribusinya itu juga berpengaruh juga pada transport dan sebagainya ya, otomatis ya. Selanjutnya strategi promosi. Nah, strategi promosi ini bagaimana kita mempromosikan produk kita, entah lewat sosial media, entah melalui giveaway, entah melalui sale dan sebagainya ya. Jadi promosi yang kita pakai juga menentukan bagaimana pemasaran kita, otomatis ya. Dan saya yakin promosi ini yang paling utama untuk memasarkan dan mempublish produk kita. Bagaimana orang-orang atau masyarakat bisa tahu tentang produk kita. Selanjutnya adalah strategi pemasaran bagi bisnis baru. Yang pertama, strategi intent, merupakan perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, governance, merupakan kesanggupan pengambilan keputusan penting secara singkat, tepat, dan tepat. Jadi keputusan itu juga penting dalam strategi bisnis baru. Bagaimana memutuskan produk, bagaimana memutuskan harga tadi, dan sebagainya. Selanjutnya, funding merupakan perencanaan keuangan yang dilakukan dengan baik karena akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Jadi bagaimana kita merencanakan keuangan itu dengan baik yang akan menentukan keberhasilan usaha kita. Selanjutnya, bisnis plan teman-teman sudah buat ya, jadi sudah paham pastinya apa itu bisnis plan, perencanaan usaha dari A sampai Z, dari produknya sampai harga, sampai pemasaran, sampai APP dan sebagainya. Saya yakin teman-teman sudah paham. Kemudian manajemen tim, merupakan adanya konsolidan dan kepercayaan dalam tim manajemen. Jadi ini adalah bagaimana sebuah tim bisa solid dan saling percaya satu sama lain. Itu penting dalam sebuah bisnis baru, karena kalau ketika tidak ada manajemen tim, ya ambiar pasti ya. Selanjutnya, execution merupakan kebutuhan orang yang memiliki kemampuan secara teknis serta pengalaman lapangan untuk membantu dalam menjalankan bisnis baru tersebut. Jadi kebutuhan orang untuk memiliki kemampuan secara teknis ya, ada, setiap orang harus punya skill teknisnya seperti apa, kemampuannya itu seperti apa ya. Selanjutnya adalah TMI, merupakan kemampuan mempertimbangkan saat memasuki usaha baru. Jadi saat memasuki usaha baru,
ada timing-timingnya, ada timeline-timelinenya kapan perusahaan akan memproduksi, kemudian launching, kemudian memasarkan, operasional dan sebagainya. Sebenarnya itu penting gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada yang namanya strategi pemasaran menentukan keberhasilan suatu produk baru. Yang pertama adalah information system, berisi informasi pengelolaan komponen dari sistem informasi pemasarannya. Jadi di sini ada sistem informasi pemasarannya, sistem informasi yang bisa berupa grafik dan sebagainya. Jadi pemasaran ini seperti apa, produksinya seperti apa dan sebagainya. Kemudian capitalizing opportunity, jadi suatu produk baru tentunya akan meraih kesuksesan bila diluncurkan pada waktu yang tepat. Jadi kayak timing tadi ya, kita harus mengerti waktu yang tepat itu seperti apa, kapan masyarakat membutuhkan, kapan masyarakat akan peroleh manfaat dari produk yang sudah kita buat. Selanjutnya segmentation and targeting, yaitu kita memilih target segmentasinya kita, apakah masyarakat golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau orang tua atau remaja atau anak-anak dan sebagainya. Itu penting dalam sebuah pemasaran. Selanjutnya positioning, itu wirausaha mampu menciptakan posisi persepsi di benak konsumen. Jadi harus bisa membuat posisi di benak konsumen. Jadi branding ya, sama aja dengan branding di mata masyarakat. Delivery, jadi selanjutnya ada delivery. Jadi loyalitas konsumen ketika sedang menurun, harusnya wirausaha lebih bisa memberikan pelayanan yang lebih, contohnya delivery gitu. Dan selanjutnya adalah produk. Ya, ini produk mampu bersaing karena memiliki keunikan, jadi tampil beda. Produk kita punya diferensiasi, punya something unik daripada produk yang lain, jadi masyarakat bisa suka gitu. Selanjutnya adalah promotion creativity, jadi kita punya kreativitas dalam promosinya kita, entah berupa pamflet, entah berupa video, entah berupa giveaway dan sebagainya. Jadi kita harus bisa kreatif. Seperti itu teman-teman ya, penjelasan untuk pemasaran bagi bisnis pemula. Sampai di sini dulu kuliah kita. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.